Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang terus Kau limpahkan kepada kami, Kau yang mau pakai kami, Gereja GRI Cikarang, untuk memberitakan firman. Kali ini Kau percayakan kepada kami satu pelayanan di Purwokerto, di Unsud, Universitas Sudirman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami bersyukur kalau kami boleh melayani 16 mahasiswa dan mahasiswi, masa depan bagi generasi bangsa ini, masa depan bagi Indonesia. Biarlah 16 anak ini yang telah mendengar firman, sungguh-sungguh boleh menghidupinya, sungguh-sungguh boleh mengerti, dan sungguh-sungguh boleh menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Engkau, untuk menjadi pemimpin bagi bangsa ini pada saatnya Engkau panggil nanti. Dan biarlah ini menjadi momentum di mana kami dapat terus melayani di Unsud, dan biarlah ini bukan menjadi pelayanan yang terakhir, tetapi sungguh-sungguh kami boleh diberikan kepercayaan yang daripada Engkau, untuk terus masuk melayani kepada mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Sudirman di Purwokerto. Biarlah Engkau yang pimpin setiap kami. Bapa, kami juga berdoa untuk perenungan firman pada hari ini. Biarlah Engkau yang pimpin untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang pakai hamba untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka bilangan. Kitab Bilangan, pasal 13 dan pasal 14. Kita baca, ini yang kita renungkan semua pasalnya, pasal 13 dan 14, tapi kita bacanya per bagian saja. Kita baca ayat 17, pasal 13, ayat 17 sampai 20 terlebih dahulu. Bilangan pasal 13, ayat 17 sampai ayat 20. Kita baca bergantian, saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-20. Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb, dan naiklah ke pegunungan. Juga bagaimana negeri yang dihuninya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang mereka diami, terbuka atau berkubu? Kemudian saya baca ayat 27, Bapak Ibu sekalian ayat 28 dari pasal 13. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana engkau mengutus kami? Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, inilah hasilnya. Kemudian ayat 30 sampai ayat 33, saya baca ayat 30, Bapak Ibu sekalian 31, begitu seterusnya sampai 33. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang mereka intai, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kemudian bilangan pasal 14 kita baca ayat 1 sampai 10. Saya terlebih dahulu. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya.
Hanya saja janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, jadi kalau kita melihat narasi ini, setidaknya dari bagian yang kita baca, kita melihat ada satu narasi di mana bangsa Israel pada waktu itu sudah dekat sebenarnya dengan tanah Kanaan. Tetapi sebelum masuk tanah Kanaan, Musa oleh Tuhan diutus untuk mengutus 12 pengintai. Musa akhirnya pilih ada satu perwakilan dari tiap suku untuk jadi pengintai. Kemudian dari 12 pengintai itu disuruh 40 hari berkeliling, 40 hari masuk ke tanah Kanaan. Dan selama 40 hari masuk tanah Kanaan, satu hal yang menarik terjadi. Dari 12 orang ke 12-12-nya itu setuju bahwa tanah ini memang subur. Tanah ini memang sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Tanah yang baik, yang berlimpah susu dan madunya. Bahkan kalau kita lihat, bisa minta tolong tampilkan lagi itunya, slide. Bukan, maksudnya gambar yang jadi brosur. Gambar brosurnya PE hari ini. Nah, di gambar itu kita bisa lihat, ini gambar yang baik sekali yang dipilih oleh tim Aufi. Di situ ada gambar orang yang bawa kayu, kayu itu untuk dipikul, dan ada buah anggur di tengahnya. Ada buah hasil dari tanah itu yang dibawa. Hasilnya berlimpah sekali. Dibawa ke hadapan Musa. Jadi ini adalah bukti bahwa tanah itu benar-benar tanah yang limpah. Tanah yang kaya raya sekali. Tetapi yang jadi masalah ternyata di tanah itu, tanah Kanaan itu, sudah ada penduduknya. Dan penduduknya itu besar-besar. Penduduknya itu, mereka membangun kota yang demikian rapi, kota yang demikian kuat, bukan kota yang terbuka, kota yang ada bentengnya, dikatakan berkubu-kubu. Itu berarti menunjukkan kota ini secara militer itu juga kuat. Nah, ini membuat 10 pengintai itu takut. 10 pengintai itu mengatakan, ini kota terlalu kuat, ini kota kami tidak bisa masuk. Nah, disinilah kita melihat ada 2 orang pengintai yang masih percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang kita akan bahas secara garis besarnya. Maka kita akan lihat apa yang menjadi krisis yang dialami oleh Kaleb dan Yosua. Di antara 12 pengintai, hanya mereka berdua yang percaya. Dan kemudian mereka juga akhirnya disudutkan karena seluruh bangsa Israel akhirnya tidak percaya kepada janji Tuhan. Maka di sini kita bisa lihat Bilangan pasal 13 sampai 14 ini menggambarkan satu krisis iman dan ketaatan yang terbesar yang terjadi di dalam seluruh perjalanan Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Krisis ini muncul ketika bangsa itu berada tepat di gerbang tanah perjanjian, tetapi justru memilih untuk menolak janji Allah. Jadi ini adalah satu ironi. Kalau kita tahu cerita narasi bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, untuk mereka keluar aja dari Mesir, itu kan butuh satu event yang besar, satu mujizat yang besar sekali. Ada tulah-tulah yang mereka lihat. Tulah-tulah itu juga bukan tulah yang biasa. Ada sungai Nil yang tiba-tiba menjadi darah, kemudian ada juga lalat pikat, ada juga hujan es, sampai terakhir anak sulung itu mati. Itu kan satu momen yang besar sekali, satu mujizat yang besar sekali. Tetapi kemudian mereka masih belum percaya juga. Belum lagi setelah baru keluar dari Mesir, mereka melihat laut yang terbelah. Itu kan juga momen yang besar sekali, mujizat Tuhan yang besar sekali. Tapi ternyata begitu sudah Tuhan pimpin untuk dekat sekali dengan tanah Kanaan, mereka ragu. Jadi ini adalah satu krisis iman yang terlalu besar. Krisis iman dan ketaatan yang besar sekali yang dialami oleh bangsa Israel. Jadi sebenarnya kalau kita melihat cerita ini, narasi ini, seandainya mereka itu percaya pada Yosua dan Kaleb, bangsa Israel, harusnya nggak sampai 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Karena mereka begitu mendengar Yosua Kaleb misalnya, kemudian mereka percaya pada janji Tuhan, ya udah mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka mungkin harus berperang, memang harus berperang, untuk suku-suku Kanaan dikalahkan, orang-orang Kanaan. Tetapi
sudah selesai. Mungkin cuma perang selama sehari, 2 hari selesai. Tapi karena mereka tidak percaya, akhirnya Tuhan memberikan satu hukuman kepada bangsa Israel. Satu generasi yang tidak percaya itu, 40 tahun harus tidak masuk tanah Kanaan. Sampai satu generasi habis. Hanya tersisa Kaleb dan Yosua saja. Kembali lagi, jadi ini adalah satu krisis iman dan ketaatan yang sangat besar. Jadi kita bisa lihat akar dari krisis ini adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan kepada Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memimpin mereka untuk masuk ke tanah itu. Meskipun mereka telah melihat mujizat di Mesir. Mereka justru lebih percaya kepada 10 pengintai yang memberikan laporan yang jahat. Dan laporannya itu juga sebenarnya hiperbola, dilebih-lebihkan. Jadi kalau kita lihat di sini ada istilah orang-orang yang besar. Dalam bahasa aslinya orang yang besar ini bahkan disebutkan mereka adalah Nefilim. Nefilim itu seperti satu raksasa. Pada zaman dulu itu ada satu mitos. Ada raksasa, orang-orang yang besar sekali, yang gagah perkasa sekali. Lebih besar dari Goliat. Orang-orang yang adalah keturunan Tuhan, keturunan dewa dan manusia yang menikah bersama. Itu akhirnya melahirkan satu raksasa yang besar sekali. Ini satu mitos. Dan orang-orang Israel waktu itu percaya oleh 10 pengintai yang mengatakan mitos ini. Mengatakan ada Nefilim loh di sana, itu bangsa Nefilim, itu bangsa orang raksasa. Nah itu mereka, bangsa Israel yang mendengar, mereka langsung ciut. Mereka langsung takut, mereka langsung merasa bagaimana kami harus menghadapi orang yang setengah dewa ini. Satu bangsa lagi yang setengah dewa. Nah ini sebenarnya hiperbola. Sebenarnya yang dimaksud di sini itu bukan orang-orang raksasa Nefilim tadi, tapi memang badannya lebih besar, kurang lebih seperti Goliat gitu. Badannya lebih besar. Mungkin kalau orang-orang Israel pada zaman itu kurang lebih tingginya 160, 150, mungkin orang-orang di Kanaan itu tingginya bisa 2 meteran, kurang lebih seperti itu. Tapi tetap mereka ya manusia biasa, cuman gagah perkasa. Nah ini membuat mereka takut, membuat mereka merasa nggak bisa, kali ini Tuhan nggak bisa pimpin kita untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan yang menarik, 10 pengintai itu ketika memberitakan laporan jahat ini, mereka sama sekali tidak menyebut tanah yang Tuhan janjikan. Dengan sengaja mereka melupakan janji Tuhan. Jadi ini adalah 10 laporan yang jahat, laporan yang tidak baik. Nah maka dari situ kita bisa lihat ada krisis iman terhadap janji Allah yang disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap janji. Para pengintai sengaja untuk menghindari frasa tanah yang Tuhan janjikan untuk diberikan. Mereka berbicara seolah-olah tanah itu semata-mata tanah yang kau utus untuk kami lihat. Maka kita bisa lihat di sini mereka hanya melihat Musa, mereka hanya mengatakan, "Oh Musa pimpin kami, suruh kami untuk masuk ke sana untuk kami lihat." Tidak lihat di baliknya itu sebenarnya ada Tuhan yang telah menjanjikan, Tuhan yang telah utus untuk lihat dan kemudian tanah itu akan ditaklukkan. Maka ini menunjukkan ada hilangnya kesadaran bahwa Allah adalah yang dapat memberikan tanah itu. Bahwa Allah adalah yang menjanjikan untuk memberikan tanah itu. Ada iman yang luntur, lemah kepercayaannya kepada rencana Allah. Kemudian ada ketergantungan pada apa yang dilihat, bukan pada firman Tuhan, bukan pada janji Tuhan. Nah ini adalah satu masalah yang besar. Ya kalau kita tarik juga pergumulan kita hari ini mengenai beli tanah, kita juga menghadapi situasi yang kurang lebih bisa kita bayangkan lah, mirip. Kalau kita lihat angkanya, kita dari mata kita, dari logika kita lihat angkanya, harga yang segitu mahal. Kemudian kita bandingkan dengan jumlah jemaat kita bandingkan dengan persembahan kita tiap minggu atau tiap bulan, itu rasanya mustahil, nggak akan bisa. Tapi kembali lagi, kalau kita percaya yang empunya gereja itu Tuhan, sang mempelai pria dari gereja ini, gereja dalam mempelai wanita, mempelai prianya yang pelihara, yang mendewasakan, yang mendidik, itu adalah Yesus Kristus. Maka kita dapat percaya, berpegang, tetap melangkah dengan penuh iman bahwa tanah itu Tuhan janjikan, bahwa tanah itu Tuhan bisa berikan meskipun penuh dengan pergumulan, meskipun tampaknya susah. Nah kurang lebih ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka melihat satu fenomena yang besar, mereka melihat satu hal yang mengerikan,
Mereka lebih percaya pada penglihatan mereka, lebih percaya pada logika mereka. Mereka takut. Mereka tidak melihat pada Tuhan, tidak percaya pada janji Tuhan. Inilah akar dari krisis yang pertama, ketidakpercayaan terhadap janji Tuhan. Kemudian mereka, bangsa Israel, itu menjadi takut bukan karena realitas, tetapi karena interpretasi yang salah. Ini satu hal yang menarik. Kalau kita lihat Yosua dan juga Kaleb ketika menyampaikan laporan kepada Musa dan juga di hadapan bangsa Israel, Yosua Kaleb itu tidak menegasi, tidak melawan laporan dari 10 pengintai yang lain. Ketika 10 pengintai mengatakan, di sana itu ada bangsa yang besar, di sana itu ada bangsa yang kuat, Yosua dan Kaleb tidak melawan. Berarti mereka memang setuju, memang itu fakta, itu secara objektif benar. Ada bangsa yang kuat yang tinggal di Kanaan. Tetapi yang membedakan interpretasinya. 10 pengintai yang lain, itu mereka melihat realitanya saja, tapi tidak bisa melihat di balik itu ada Tuhan yang berkuasa. Jadi kita bisa lihat Yosua dan Kaleb ini memberikan satu deskripsi yang sama kepada bangsa Israel. Hanya berbeda interpretasinya saja. 10 pengintai yang lain menafsirkan realitas itu tanpa iman. Ketika melihat satu bangsa yang besar, melihat satu tanah yang dikuasai oleh benteng yang berkubu-kubu, ya udah mereka tanpa iman, hanya melihat itu. Mereka mungkin langsung berpikir kalau saya harus menyerang bangsa ini, menyerang benteng ini, saya cilaka, saya mati, saya bisa kalah. Tanpa iman mereka melihat itu. Dan mereka melihat, biasanya kalau orang takut, orang tanpa iman, ketika melihat lawan yang tampaknya memang besar, tapi karena takut, itu akan jadi lebih besar lagi, akan dihiperbolakan. Dan inilah yang terjadi. Musuh itu menjadi raksasa, menjadi Nephilim di sini, ada hiperbola. Sebenarnya cuma fisiknya lebih besar aja, lebih gagah aja. Bangsa Israel yang selama hidup di Mesir, mereka jadi budak, mungkin mereka dapat gizinya sedikit, makanya badannya sedikit lebih pendek, sedikit lebih kecil. Sedangkan mereka adalah yang di Kanaan, bangsa merdeka, gizinya mungkin lebih banyak, makanya lebih besar. Tapi karena mereka takut, mereka bukan cuma sekedar lihat satunya lebih tinggi, satunya lebih rendah, tapi tetap aja yang lebih rendah kan bisa, yang lebih pendek bisa mengalahkan, harusnya begitu. Tapi karena takut, mereka melihat ini raksasa, ini bukan manusia biasa. Karena mereka tidak punya iman. Kemudian dikatakan tanah memakan penduduknya. Ini satu fitnah. Tanah memakan penduduknya. Ini menunjukkan satu gambaran kondisi yang keras di Kanaan. Nah ini juga aneh. Kenapa mereka mengatakan tanah memakan penduduknya? Tanah memakan penduduknya. Ini gambaran kalau ada kekeringan, ada kelaparan. Jadi tanah, ada bencana alam. Tanah di sana itu bikin kehidupan susah, bikin mati. Ini kan satu hal yang kontradiksi dengan mereka yang bawa hasil tanah yang berlimpah. Mereka bawa hasil tanah yang berlimpah, tapi mereka mengatakan tanah ini memakan penduduknya. Tanah ini lebih kejam daripada tanah Mesir. Di Mesir kita memang kerja keras, tapi kita tidak sampai dimakan oleh tanah, oleh alam di sana. Jadi mereka ini ada fitnahan yang ditujukan. Jadi mereka benar-benar karena tanpa iman, laporan yang mereka berikan dilebih-lebihkan, ditambahkan, ada fitnah. Dan mereka mengatakan selama 40 hari mereka tinggal di sana, di tanah Kanaan, diri mereka seperti belalang. Mereka merasa begitu inferior, mereka merasa begitu, ya kembali lagi, ini bangsa yang sudah selama ratusan tahun diperbudak. Jadi mereka merasa, oh mental budaknya itu dibawa sampai mereka selama 40 tahun tinggal, 40 hari tinggal di tanah Kanaan. Mereka tak merasa, oh kami ini budak, kami ini inferior, kami ini takut, kami ini seperti belalang saja di hadapan bangsa yang besar itu. Jadi mereka itu benar-benar sudah tidak percaya lagi janji Tuhan. Tidak lagi melihat Tuhan yang pimpin mereka, Tuhan yang pilih mereka sebagai umat pilihan. Mereka melihat diri mereka sebagai orang-orang yang patut dikasihani. Orang-orang yang malang sekali, orang-orang yang lemah sekali. Tidak ada iman di antara mereka. Ketakutan-ketakutan ini adalah produk dari ketidakpercayaan, bukan fakta objektif. Jadi kembali lagi, memang benar di sana itu memang ada bangsa yang besar, memang bangsa yang besar ini punya pertahanan yang baik. Tetapi mereka hanya melihat itu sebagai satu hal yang objektif, sebagai
satu hal yang mereka tidak bisa melihat itu sebagai satu hal yang objektif, yang dibalik itu Tuhan bisa taklukkan. Tapi mereka melihatnya sebagai ya udah, ini satu hal yang mengerikan, kami takut. Ada interpretasi, ada pemikiran sendiri yang mereka bawa. Nah, ini satu hal yang akarnya kembali lagi dari ketidakpercayaan. Kadang kita juga begitu, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita kembali lagi mau beli tanah misalnya, kemudian kita interpretasi menurut pikiran kita sendiri. Kita merasa, oh dalam perhitunganku mustahil, dalam kapasitas yang aku tahu gereja ini mustahil untuk bisa melakukan pekerjaan besar itu. Karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan memiliki jawaban yang mirip seperti Yosua dan Kaleb. Iya memang itu mustahil, iya memang itu mengerikan, iya memang itu besar. Tapi Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia pada perjanjiannya, Tuhan itulah yang akan pimpin segala sesuatunya. Maka di sini ada interpretasi yang salah. Sama-sama melihat satu tantangan, sama-sama melihat satu pergumulan, yang satu, yang dua dengan penuh iman, yang 10 melihat diri sendiri, akhirnya merasa nggak sanggup. Disinilah kita bisa juga melihat satu tantangan apapun itu, selalu ada dua pandangan ini. Yang melihat pada diri sendiri biasanya cenderung inferior, cenderung merasa, oh saya tidak sanggup, saya tidak bisa, gereja ini tidak bisa. Tapi kalau melihat Tuhan, mungkin cuma 2 orang dia banding 10, cuma berapa persen, tapi percaya, tetap bisa loh Tuhan pimpin, tetap Tuhan setia pada perjanjiannya. Maka akan melihat tantangan yang sama, pergumulan yang sama, tapi sikapnya berbeda. Yang melihat diri sendiri itu akan bawa pengaruh buruk bagi satu bangsa, sedangkan yang melihat Tuhan itu akan memperkuat iman dari bangsa itu. Kemudian yang kedua, selain tadi krisis, yang pertama itu krisis iman terhadap janji Allah. Yang kedua ada krisis ketidaktaatan dan pemberontakan yang terjadi di antara bangsa Israel. Jadi dari tidak percaya tadi, itu berkembang menjadi satu krisis yang lebih mengerikan, pemberontakan dan ketidaktaatan. Kalau kita lihat di pasal 14 ayat 2, bangsa Israel yang mendengar bahwa, oh ada bangsa yang besar loh, ada orang-orang raksasa di Kanaan. Mereka akhirnya terbawa, mereka akhirnya menyampaikan keluhan untuk melawan Musa dan Harun. Kita lihat di pasal 14 ayat 2, semua orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kalau saja kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini. Mereka melihat Musa sekarang dan Harun, dan mereka mengeluhkan itu. Dan mereka lebih parahnya lagi, ingin kembali ke Mesir. Di ayat 3 dikatakan, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, dan istri-istri anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ini adalah satu hal yang ironi, satu hal yang mengerikan. Mereka dijanjikan untuk masuk satu tanah Kanaan, satu tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu, dan mereka akan jadi tuan tanah di sana. Tapi karena mereka takut, tidak beriman, tidak percaya kepada Tuhan, mereka memutuskan untuk lebih baik kami kembali lagi ke Mesir, jadi budak lagi. Itu kan satu ironi yang mengerikan. Mereka kepingin untuk jadi budak daripada mereka percaya kepada Tuhan. Maka ini adalah satu penolakan total atas misi penebusan Allah. Dan mereka lebih mengerikan lagi, punya rencana untuk mengganti Musa dengan pemimpin yang baru, untuk membawa mereka berputar, balik lagi ke Mesir. Jadi bangsa Israel ini itu sudah terlalu tidak percaya kepada Tuhan, sampai mereka benar-benar memutuskan, udahlah sekarang kita pilih satu pemimpin lah, untuk kita seberangi lagi laut yang terbelah itu, nggak tahu bagaimana caranya, semoga nanti terbelah lagi dan kita bisa pulang ke Mesir dengan pemimpin yang baru itu. Mereka sampai mau ambil keputusan seperti itu. Menjadi pemberontakan di antara bangsa Israel. Dan mereka itu juga berupaya untuk mau merajam Yosua dan Kaleb. Untuk mau membuat Yosua dan Kaleb tidak bisa bersuara lagi. Mematikan suara dari orang yang minoritas ini. Orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di pasal 14 ayat 10. Lalu segenap umat itu mengatakan akan melontari kedua orang itu dengan batu.
Jadi ini bukan cuma sekedar ketakutan biasa, tetapi ini menjadi pembangkangan terhadap Tuhan. Menolak kehendak Tuhan dan menolak pemimpin yang ditetapkannya. Akarnya dari tidak percaya dulu kepada janji Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, kemudian berkembang jadi tidak percaya kepada orang yang Tuhan pilih untuk memimpin. Dan berkembang lagi jadi memberontak terhadap orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin. Dan itu sebenarnya adalah pemberontakan kepada Tuhan, bukan hanya pemberontakan kepada Musa dan Harun saja. Ini satu hal yang mengerikan. Dari sekedar tidak percaya pada janji Tuhan tadi, berkembang menjadi pemberontakan. Dan kemudian krisis yang ketiga, ada krisis identitas dan krisis memori penebusan. Israel di sini dikatakan mereka lebih suka Mesir, lebih baik mereka mati di Mesir. Maka ini menunjukkan bahwa mereka kehilangan ingatan akan penebusan Tuhan. Baru lewat berapa hari, mereka langsung lupa kalau Tuhan yang sudah pimpin mereka keluar dari Mesir. Kalau Tuhan yang sudah belah laut untuk mereka bisa lewat. Mereka lupa itu semua. Mereka lupa kalau Tuhan sudah tebus mereka. Ketika menghadapi satu tantangan, menghadapi satu pergumulan, kadang kita juga sering jatuh dalam kondisi yang seperti ini. Kita dulu pernah melihat mujizat Tuhan, pernah melihat kebesaran Tuhan yang pimpin kita. Kemudian ke depan nanti ada tantangan, kita setiap pribadi punya pergumulan, kita lihat pergumulan kita, kemudian kita langsung merasa, pergumulan ini terlalu besar, pergumulan ini mengerikan, saya tidak bisa. Kita lupa kalau dulu Tuhan juga telah pimpin kita. Bahkan masalah yang paling besar yang kita hadapi, dosa yang kita nggak bisa menangkan sendiri, Tuhan telah berikan penebusan dalam Yesus Kristus. Kadang kita lupa itu, kita terlalu melihat kepada apa yang di depan kita, pergumulan yang besar. Ini satu hal yang mengerikan. Jangan kita lupa kalau Tuhan telah pernah tebus kita, kalau Tuhan telah tebus kita sekali untuk selamanya, maka menghadapi pergumulan yang besar di depan pun, Tuhan juga akan pimpin kita. Seharusnya mereka, bangsa Israel, bisa mengatakan, kalau laut aja bisa Tuhan belah, kalau bangsa yang besar kayak Mesir aja bisa Tuhan permainkan sedemikian rupa, apalagi bangsa Kanaan. Kalau dulu kita menghadapi pergumulan besar apa itu Tuhan sudah pimpin, kita ke depan menghadapi pergumulan besar apa lagi, Tuhan juga pasti bisa pimpin. Jadi ya sudah, kita percaya saja pada pimpinan Tuhan. Nah, kembali lagi, bangsa Israel ini lupa. Maka mereka kehilangan identitas mereka mereka lupa identitas mereka sebagai umat perjanjian. Melupakan identitas kita sebagai umat Tuhan, itu juga satu hal yang mengerikan. Itu bukan cuma sekedar masalah lupa ingat, ya saya juga seorang yang gampang lupa, kalau saya di rumah itu biasanya sering melupakan bawa barang apa, kayak kemarin lah satu hal yang fatal. Ketika ke Purwokerto, tujuan saya untuk berkhotbah. Tapi satu hal yang benar-benar saya menyesal sampai sekarang, saya nggak bawa Alkitab fisik ke sana. Saya lupa itu satu hal yang mengerikan. Ya kita semua punya lah masalah ingat dan lupa seperti itu. Nah tapi di sini, lupa identitas sebagai umat perjanjian Tuhan, lupa identitas saya, orang yang ditebus oleh Kristus, itu bukan cuma masalah lupa yang sepele seperti ini. Kalau kita lupa, kita adalah umat yang ditebus oleh Kristus. Kalau kita lupa, kita adalah umat yang dipilih untuk jadi anak-anak Bapa di surga. Kalau kita lupa itu, kemudian kita menghadapi satu pergumulan, kita menghadapi satu tantangan ke depan, itu akan bikin kita memberontak kepada Tuhan. Tapi kalau kita ingat, Tuhan telah pilih kita, Tuhan telah tebus kita, mau tantangan sebesar apapun ke depan, tetap Tuhan tidak pernah lupa akan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, maka kita bisa hadapi tantangan itu. Jadi inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka lupa Tuhan telah tebus mereka, maka identitas mereka juga goyah. Ketika identitas mereka goyah, identitas sebagai umat perjanjian, mereka lupa, mereka goyah, itu bikin mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka ingin kembali menjadi budak, karena takut menjalani panggilan Tuhan. Lebih baik jadi budak, daripada jadi orang merdeka, tapi harus melawan bangsa yang besar, harus menghadapi pergumulan. Ini satu hal yang ironis sekali. Maka ini menjadi krisis identitas secara spiritual. Dan kemudian krisis yang keempat, ada krisis kepemimpinan dan otoritas Allah.
bangsa Israel tidak hanya ingin mengganti Musa, tetapi secara tidak langsung menolak otoritas Allah sendiri. Karena Musa adalah perantara yang ditetapkan Allah. Makanya kalau kita lihat di pasal 14 ayat 11, Tuhan sendiri yang berfirman, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Jadi ketika mereka tidak percaya pada pimpinan Musa, mereka secara langsung itu sebenarnya juga menista Tuhan, menolak kepemimpinan Tuhan. Ya kita juga bisa menggumulkan inilah dalam gereja ini misalnya. Tuhan telah pilih, Tuhan telah tempatkan di sini pendeta Tama sebagai gembala. Kemudian memang ada masa-masa di mana kita harus ikut lihat bagaimana pendeta Tama punya visi. Misalnya mau beli tanah yang harganya mahal sekali itu. Ya kita harus lihat, ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita melalui pendeta Tama. Kita memang bisa diskusi, bisa sharing, bahkan bisa mengkritik pemimpin. Tapi ketika pemimpin sudah menetapkan A berdasarkan doa, berdasarkan pergumulan, itu pimpinan Tuhan. Kalau kita tidak bisa belajar untuk tunduk, jangan-jangan kita bukan cuma tidak setuju pada pemimpin kita, jangan-jangan kita sedang memberontak kepada Tuhan. Maka ini satu hal yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita renungkan baik-baik. Bukan berarti saya mengatakan kita nggak boleh kritik pemimpin, bukan berarti tidak boleh kritik pendeta Tama atau tim hamba Tuhan. Tapi maksudnya kalau kita kritik, kita juga mesti lihatlah. Kritiknya itu memang kita untuk benar-benar sesuai dengan visi Tuhan, atau jangan-jangan kita cuma karena masalah lihat ke depannya terlalu susah, kita lihat diri kita sendiri nggak bisa, atau jangan-jangan cuma masalah nggak suka aja mungkin sama pendeta. Nah itu kita mesti lihat. Jadi di sini kita bisa lihat belajar dari bangsa Israel, kemudian Musa dan Harun. Ternyata ketika bangsa Israel melawan Musa dan Harun, itu melawan Tuhan sendiri, menista Tuhan. Dan di sini kita juga bisa lihat apa yang menyebabkan mereka bisa, bangsa Israel ini akhirnya mengalami krisis yang seperti ini. Karena mereka memiliki kekerasan hati. Kalau kita lihat di bagian akhir, di pasal 14 bagian akhir, 36 sampai 44, kita baca deh, ayat 39 sampai 45. Saya baca terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu, seterusnya sampai 45. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, bangsa itu sangat berduka. Ayat 40. Tetapi kata Musa, "Mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil." Sesungguhnya orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Karena kamu berbalik membelakangi Tuhan, Tuhan tidak akan menyertai kamu. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu, lalu menyeberang dan mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Jadi ceritanya kalau menurut narasi, setelah Tuhan marah, Tuhan menyampaikan kemarahan yang sangat kepada bangsa Israel. Itu ada negosiasi setelah itu. Tuhan maunya untuk membinasakan seluruh bangsa itu. Tapi kemudian Musa bernegosiasi kepada Tuhan. Musa bilang, "Jangan Tuhan, kalau sampai dibinasakan, nanti orang-orang Mesir itu akan melihat kok Tuhannya bangsa Israel seperti ini ya." Jadi ada negosiasi di antara Tuhan dengan Musa. Ini satu hal yang menarik. Kita bisa lihat ternyata Tuhan itu Tuhan yang juga terbuka untuk kita berdoa, untuk kita bernegosiasi. Tetapi kembali lagi, itu harus sesuai dengan visi Tuhan. Dan ternyata setelah bernegosiasi, Tuhan mengatakan, ya sudah, mereka harus mengalami satu hukuman tapi. Seperti mereka selama 40 hari tinggal di tanah Kanaan untuk mengintai, dan mereka tidak percaya. Maka 40 tahun juga mereka harus berputar-putar di padang gurun sebelum masuk ke tanah Kanaan, sampai satu generasi itu bersih. Satu generasi bangsa Israel yang tidak percaya ini habis.
Nah, waktu mendengar firman Tuhan yang keras sekali seperti ini, bangsa Israel menyesal. Tapi mereka menyesalnya dengan keras hati. Mereka menyesalnya kembali lagi dengan melihat diri mereka sendiri, bukan melihat pada janji Tuhan, bukan melihat pada firman Tuhan. Maka karena mereka menyesal dengan keras hati, melihat pada diri sendiri, akhirnya mereka memutuskan untuk, ya sudah, kali ini saya percaya Tuhan, menurut versi mereka sendiri, menurut keras hatinya mereka sendiri. Kali ini saya percaya pada janji Tuhan, ya sudah kita maju ke tanah Kanaan, kita berperang. Kita pilih pasukan yang kuat, kemudian kita serbu tanah Kanaan. Ternyata apa yang terjadi? Mereka dicerai-beraikan, mereka kalah total, benar-benar tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, di sini kita bisa lihat, mereka ini sangat keras hati. Bangsa Israel itu sebenarnya, waktu mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka tuh harus berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Simbolnya adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian tuh harus jalan atau berhenti. Itu ditandakan dengan ada awan. Awan yang memimpin mereka. Di depan itu ada tiang awan. Kalau siang, kemudian malam hari ada tiang api. Tapi kemudian di atas, di depan mereka, di atas, kurang lebih gambarnya atas depan itu, ada awan juga. Yang kalau Tuhan perintahkan untuk jalan, awan itu akan berjalan mendahului. Jadi mereka cuma ikutin awan itu. Dan kalau Tuhan perintahkan untuk berhenti istirahat di sini, caranya awan itu akan dari atas tiba-tiba agak turun sedikit dan tidak jalan lagi. Nah, di tempat itulah, tempat titik awan itu, mereka harus bangun tabut, harus letakkan tabut perjanjian dan bangun kemah pertemuan. Bangun kemah pertemuan di titik awan itu, kemudian di sampingnya baru mereka bangun tenda menurut suku-suku mereka, 12 suku. Nah, itulah bentuk pimpinan Tuhan. Maka mereka harus jalan sesuai dengan pimpinan Tuhan yang disimbolkan oleh awan tadi. Nah, di sini makanya dikatakan tabut Tuhan tidak berjalan karena Tuhan tidak memerintahkan untuk berjalan. Tuhan benar-benar cuma masih diam di titik itu. Awan itu masih di sana. Kehadiran Tuhan masih di satu titik itu. Tapi mereka memutuskan untuk jalan sendiri, mendahului Tuhan. Nah, ini satu hal yang juga mengerikan. Ini satu hal yang menunjukkan kekerasan hati bangsa Israel. Ini juga secara langsung mereka melawan lagi firman Tuhan, melawan lagi pimpinan Tuhan. Karena mereka merasa terlalu menyesal, mereka merasa terlalu bersalah, mereka melihat diri sendiri. Ini bentuk kekerasan hati bangsa Israel. Maka di sini kita bisa lihat, ketidakpercayaan bangsa Israel itu bukan soal kebingungan sementara, tetapi memang karena kondisi hati yang terus melawan Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan untuk kalahkan bangsa itu, mereka berontak. Ketika Tuhan perintahkan untuk diam saja, mereka malah jalan. Jadi ini memang ada kekerasan hati yang terjadi di antara bangsa Israel. Maka ini bukan cuma sekedar lupa seperti tadi atau tidak percaya sementara, tapi memang hatinya terlalu keras bangsa ini. Mereka terus melawan Tuhan. Maka kita bisa lihat, kita simpulkan dulu poin krisisnya. Maka penyebab bangsa Israel ini krisis dari pasal 13-14, pertama akarnya adalah karena ketidakpercayaan yang mendalam, yang membuat bangsa Israel menolak firman Tuhan. Mereka memutarbalikkan realitas, mereka menginginkan kembali ke perbudakan, mereka menolak pimpinan Allah dan meraskan hati. Maka ketidakpercayaan ini pada akhirnya melahirkan ketakutan, pemberontakan, krisis kepemimpinan, kegagalan untuk masuk Kanaan, dan penghakiman atas satu generasi. Akar dari semuanya ini karena ketidakpercayaan terhadap karakter, janji, dan kuasa Tuhan. Dan disinilah kita masuk pada poin yang kedua. Kita melihat bagaimana Kaleb dan Yosua berespon. Kaleb dan Yosua meresponi krisis iman bangsa Israel dengan keberanian, dengan iman yang teguh, dengan kesedihan yang mendalam, dan pembelaan iman terhadap janji Tuhan. Kaleb dan Yosua berdiri sendiri melawan mayoritas, mengingatkan umat pada kesetiaan Tuhan, dan menegaskan bahwa kekuatan musuh bukanlah ancaman bila Allah menyertai mereka. Maka kita bisa lihat secara lebih mendalam, Kaleb dan Yosua, meskipun mereka adalah dua orang di antara 12, di antara 10 yang melawan, mereka sangat minoritas sebenarnya. Tetapi mereka adalah minoritas yang berani. Di tengah laporan negatif, di antara 10 pengintai, Kaleb tampil terlebih dahulu. Mari kita buka bilangan pasal 13
ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Keluaran 13 ayat 30. Di sini Kaleb berbicara terlebih dahulu. Ia berbicara ketika seluruh bangsa itu ketakutan. Ketika seluruh bangsa itu udah hampir kacau konteksnya pada waktu itu di pasal 13. Kemudian baru disusul oleh Yosua di pasal 14 ayat 6 sampai 9 baru Yosua berbicara. Kita baca bergantian, ayat 6, Bapak Ibu 7, begitu seterusnya sampai 9. Pasal 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyak pakaiannya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lalu segenap umat itu mengatakan akan melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi kemuliaan Tuhan tampak di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Jadi di sini sebenarnya ada, ya ini masalah politik sih. Kenapa harus Kaleb dulu yang bicara, baru kemudian Yosua. Dari komentar yang saya baca, Yosua itu memang sudah dikenal oleh bangsa Israel sebagai tangan kanannya Musa, sebagai orang kepercayaannya Musa. Sedangkan Kaleb ini memang orang yang konteksnya pada waktu itu baru dipilih dari bangsa Yehuda, dipilih Kaleb untuk mewakili untuk jadi pengintai. Bukan orang yang sebelumnya pernah muncul, bukan orang yang dikenal. Nah, kenapa Kaleb harus bicara duluan? Ini mau menunjukkan bahwa ya memang tanpa perlu, kalau Yosua yang bicara duluan, nanti orang Israel akan mengira, oh ini karena orang kepercayaannya Musa. Ini ada kaitannya dengan, ya kalau bahasa hari ini, jilat menjilat. Ada kaitannya dengan siapa yang jadi pemimpin, siapa yang dekat dengan pemimpin, yang harus cari posisi kepada pemimpin. Nah, ada masalah politis seperti ini. Maka dari itu, agar bangsa Israel tidak jatuh dalam pemikiran yang seperti ini, Kaleb dulu yang bicara. Tenang, kita bisa mengalahkan bangsa itu, kita bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, baru kemudian Yosua yang berbicara. Agar tidak ada bias, karena Yosua adalah asisten dari Musa. Dan intervensinya di akhir, ini harusnya menjadi strategi yang lebih kuat. Tetapi ternyata juga, ya bangsa Israel degil. Mereka lebih percaya kepada apa yang mereka lihat daripada janji Tuhan. Maka kita bisa lihat, Kaleb dan Yosua, pertama, tidak terbawa arus ketakutan. Meskipun memang mengerikan, memang bangsa itu besar, memang bangsa itu berkubu-kubu. Tetapi mereka tidak terbawa arus. Ketika 10 temannya yang lain takut, mereka nggak terbawa arus. Mereka tidak terintimidasi oleh mayoritas. Ketika mayoritas mengatakan tidak beriman kepada Tuhan, mereka tetap, dua orang ini menyatakan mereka beriman kepada Tuhan. Kaleb dan Yosua tetap memegang janji Tuhan sebagai dasar keberaniannya. Bukan karena mereka lebih kuat ataupun mereka lebih cerdas, enggak. Tapi karena mereka percaya pada janji Tuhan. Inilah yang menjadi dasar keberaniannya. Dan di sini kita bisa lihat, ada respon Kaleb dan Yosua. Respon dengan kesedihan. Ketika menghadapi 10 orang yang melawan firman Tuhan, yang mau mempengaruhi bangsa itu agar tidak masuk tanah Kanaan, Kaleb dan Yosua itu tidak melawan dengan kekerasan atau dengan menunjukkan perlawanan yang otot gitu, tetapi justru menunjukkan kesedihan. Kalau kita lihat di pasal 14 ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyak pakaiannya. Mengoyak pakaian, ini adalah satu simbol duka. Kalau kita dengar ceritanya Daud misalnya, seringkali Daud itu ketika sedih sekali, dia mengoyak pakaian. Kemudian juga nabi-nabi juga ketika sedih sekali, mendengar firman Tuhan yang begitu keras, yang akan menghukum bangsa itu, mereka mengoyak pakaian. Nah ini adalah tanda duka cita yang sangat mendalam.
kesedihan sangat mendalam. Kesedihan karena kebodohan rohani bangsa Israel. Tetapi mereka juga mengerti dengan degilnya bangsa Israel, maka sebentar lagi akan ada murka Tuhan yang menimpa bangsa ini. Maka mereka terlebih dahulu berduka cita. Mereka terlebih dahulu, dalam bahasa Inggrisnya mourning. Terlebih dahulu mereka sedih hati, duka cita, karena nanti akan ada penghukuman Tuhan yang luar biasa besar. Kaleb dan Yosua tahu, dengan degilnya bangsa Israel, nanti akan ada banyak yang mati. Maka mereka sudah mengoyakkan pakaian terlebih dahulu. Jadi mereka percaya kepada Tuhan, itu bukan cuma janjinya Tuhan saja, tapi juga mereka percaya melihat keadilan Tuhan. Bahkan sebelum Tuhan menyatakan murkanya, Kaleb dan Yosua sudah tahu, sudah berduka terlebih dahulu. Ini berbeda sekali dengan 10 pengintai dan bangsa Israel yang lain. Jadi ini adalah antisipasi kematian generasi itu. Mereka bukan marah karena tidak percaya, bukan marah karena tidak dipercaya. Kaleb dan Yosua justru berduka karena bangsa itu menolak Tuhan. Biasanya kalau 2 orang yang percaya kepada Tuhan, 2 orang yang mengatakan udahlah maju aja, 10 yang lain mengatakan tidak maju, kemudian bangsa itu akhirnya milih karena voting menang 10, mereka pilih yang 10. Biasanya 2 orang itu kan merasa marah kan. Di Indonesia misalnya ketika pemilihan presiden sudah berapa kali kita yang dipilih yang menang siapa, kemudian yang kalah majukan banding. Kayaknya sudah berapa pemilu kayak gitu. Marah karena merasa tidak dipilih. Marah karena merasa dirinya tidak dipercaya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kita lihat kemarahan, kesedihan Kaleb dan Yosua, ternyata bukan karena itu. Tetapi karena melihat bangsa ini, bangsa Israel, itu degil hatinya. Mereka tidak percaya pada firman Tuhan. Dan ada hukuman Tuhan yang akan menanti mereka. Itu yang bikin mereka sedih. Kaleb dan Yosua, itu bahkan mereka tidak takut kalau mereka harus mati. Mereka akan dirajam oleh batu sekalipun, karena mereka minoritas, cuma 2. Mereka tetap berani menyatakan kebenaran. Tapi mereka menjadi sedih ketika kebenaran itu diinjak-injak. Ketika janji Tuhan tidak dipercaya, mereka sedih. Kemudian kita juga lihat respon Kaleb dan Yosua yang lain. Mereka menegur bangsa Israel. Maka Kaleb dan Yosua dengan menegur bangsa Israel, ini menegaskan ada 3 hal yang penting. Pertama, mereka mengatakan tanah itu sangat baik. Kaleb dan Yosua menolak laporan jahat dengan mengatakan tanah yang kami lalui sangat baik. Ini mengingatkan umat pada janji Allah tentang tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kembali lagi, 10 pengintai yang tadi itu tidak mengatakan sama sekali tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi Kaleb dan Yosua itu mengutip janji Tuhan tadi. 2 orang tapi berani, minoritas tapi berani mengutip firman Tuhan. Mengingatkan kalau janji Tuhan itu setia. Tanah yang baik. Kemudian juga mereka mengatakan Tuhan menyertai kita. Perlindungan Tuhan, perlindungan mereka telah hilang. Kalau kita lihat di ayat yang ke pasal 14, di ayat yang ke-9, hanya saja janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Hanya Kaleb dan Yosua yang ingat pada janji Tuhan, yang ingat pada kepastian akan janji Tuhan. Tuhan menyertai kita, dan perlindungan mereka telah hilang. Perlindungan mereka telah hilang, ini maksudnya Kaleb dan Yosua itu mau mengatakan, ya memang mereka itu secara fisik kuat, tapi Tuhannya mereka, dewanya mereka, Allahnya mereka, itu sudah lari, sudah pergi, sudah tidak melindungi mereka. Ini sekedar, ya bukannya mereka percaya ada Tuhan lain selain Yahweh, tapi ini mau mengingatkan pada bangsa Israel, bangsa itu nggak punya Tuhan. Bangsa itu tidak ada yang melindungi, sedangkan kita, Tuhan menyertai kita, lalu apa yang kita takutkan? Jadi hanya Kaleb dan Yosua yang percaya pada janji Tuhan ini. Dan yang ketiga, Kaleb dan Yosua dengan keberaniannya menyatakan bahwa musuh tidak boleh ditakuti. Kaleb dan Yosua memang tidak menyangkal adanya raksasa atau benteng berkubu, kota yang berkubu. Tetapi mereka menegaskan bahwa tanpa perlindungan Allah, musuh bukan apa-apa. Dan kehadiran Allah membalik total neraca kekuatan. Jadi kita bisa lihat, ini salah ketik. Dengan perlindungan Allah,
musuh yang sebesar apapun itu tidak ada artinya. Pergumulan yang sebesar apapun, kalau Allah pimpin, Allah sertai, itu tidak ada masalah. Tetap memang tantangannya ada, memang tetap harus berperang, memang tetap harus angkat pedang. Tapi bukan berarti akan kalah, karena Allah yang beserta, Allah yang pimpin. Tetap kalau berperang itu pasti capek, tetap pasti harus menangis juga, mungkin harus berdarah. Tapi kemenangan itu sudah pasti. Kaleb dan Yosua itu tidak menyangkali kalau jadi umat Tuhan itu harus berperang. Kalau jadi umat Tuhan itu harus bergumul. Ada pergumulan yang berat, iya memang harus dihadapi. Tetapi hadapilah karena Tuhan beserta, Tuhan yang memimpin. Sedangkan 10 pengintai yang lain dan bangsa Israel mengatakan, udahlah, daripada ikut Tuhan harus berperang, lebih baik jadi budak aja. Enak hidupnya. Ini bedanya. Dan disinilah kita juga lihat pengaruh dari Kaleb dan Yosua. Dengan iman, mereka justru meminta untuk bangsa Israel tidak memberontak kepada Tuhan. Mereka dengan tegas mengatakan, jangan memberontak kepada Tuhan, jangan takut kepada bangsa itu. Mereka menempatkan krisis ini secara benar. Bukan krisis militer, tetapi krisis iman. Jadi di sini Kaleb dan juga Yosua itu bisa lihat, bangsa ini itu bukan cuma masalah melihat musuhnya besar, tapi ada iman yang jadi krisis, ada iman yang mereka tidak percaya. Maka kembali lagi Kaleb dan Yosua mengatakan, jangan berontak kepada Tuhan, jangan takut kepada bangsa itu. Karena itu, di ayat yang 10, Kaleb dan Yosua siap menghadapi resiko apapun, meskipun mereka beresiko untuk dirajam oleh batu. Seluruh umat berencana untuk melempari Kaleb dan Yosua dengan batu. Namun Kaleb dan Yosua tetap berbicara, tetap menyatakan kebenaran firman Tuhan. Maka ini membuktikan mereka itu punya integritas, punya keberanian iman. Dan mereka punya kesetiaan pada perjanjian, bukan pada keselamatan diri. Ini satu hal yang menarik. Kaleb dan Yosua memang pada akhirnya tidak dirajam oleh batu. Tetapi mereka seakan-akan mengatakan, kalaupun kami harus dirajam oleh batu, kalaupun kami harus mati, kebenaran harus tetap disuarakan. Kebenaran harus tetap dinyatakan. Mereka berani, kalaupun harus mati. Tapi ternyata Tuhan intervensi. Jadi di sini kita bisa lihat, lebih baik menyuarakan kebenaran, menyuarakan firman Tuhan, daripada keselamatan diri. Inilah Kaleb dan Yosua. Maka kita bisa lihat mereka ini adalah teladan iman yang bertahan sampai akhir. Kaleb dan Yosua pada akhirnya ini akan menjadi satu-satunya dari generasi itu yang diperbolehkan masuk ke tanah perjanjian. Mereka menjadi simbol dari kaum sisa yang beriman. 2 dibanding dengan ribuan. 2 dibanding dengan 10 dan juga dengan ribuan bangsa Israel yang lain. Sisa 2, tapi mereka tetap beriman. Jumlahnya sedikit sekali. Kalau di persentase mungkin cuma 0,0 sekian, tapi mereka tetap beriman. Kaum sisa yang terus beriman. Kaleb dan Yosua adalah teladan iman yang memegang firman Tuhan sampai akhir. Kaleb memimpin dengan iman, Yosua memimpin sebagai figur masa depan, yang nantinya membawa generasi yang baru untuk masuk Kanaan. Membawa generasi yang saat itu masih menjadi anak-anak untuk masuk Kanaan. Maka kesimpulannya, respon Kaleb dan Yosua ini merupakan model respon iman ketika menghadapi satu krisis. Yang pertama, keberanian melawan arus mayoritas. Kadang-kala ketika menghadapi satu tantangan, hadapi satu krisis, kita lebih suka untuk ikut arus mayoritas. Daripada kita harus mempertaruhkan nyawa kita, ya udah kita ikut mayoritas aja. Kaleb dan Yosua tidak seperti ini. Kemudian yang kedua, kesedihan rohani atas ketidaktaatan umat. Yang ketiga, penegasan kembali akan kebaikan dan janji Tuhan. Yang keempat, imbauan agar umat tidak takut dan tidak memberontak. Yang kelima, kesediaan menanggung resiko bahkan kematian. Yang keenam, keteguhan iman yang akhirnya dihargai oleh Allah. Kaleb dan Yosua menunjukkan bahwa iman yang taat dapat melihat realitas yang besar. Melihat realitas yang benar. Bukan melalui lensa ketakutan, tetapi melalui lensa penyertaan Tuhan. Maka kembali lagi, akarnya dari ketidakpercayaan kepada Tuhan dan iman kepada Tuhan, itu hasilnya bisa berbeda sekali. Dari sekedar tidak percaya kepada Tuhan, jadi memberontak kepada Tuhan. Dari yang
beriman, percaya pada janji Tuhan, akhirnya bisa menjadi seorang pemimpin, jadi satu generasi kaum sisa yang terus beriman kepada Tuhan, yang memimpin bangsa itu yang masuk sendirian berdua di tanah Kanaan. Dimulai dari percaya dan juga yang lawannya dari tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau melalui teladan Kaleb dan Yosua. Kami boleh melihat meskipun di tengah krisis yang begitu besar, di tengah krisis yang begitu mengerikan, tetapi dengan penuh iman kepada Engkau, itu menjadi satu hal yang sangat baik, satu hal yang akhirnya membawa Kaleb dan Yosua menjadi hanya 2 orang yang boleh masuk ke tanah Kanaan. Maka biarlah kami juga belajar, meskipun kami minoritas, meskipun kami tampaknya lemah, tapi kami terus beriman kepada Engkau, mengatasi segala tantangan, pergumulan hidup yang harus kami hadapi. Kami tahu Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang maha kuasa, maka pergumulan kami, apapun itu, kami hadapi dengan penuh iman kepada Engkau, dengan percaya kepada Engkau. Maka meskipun kami juga harus berperang, meskipun kami juga harus lelah menghadapi pergumulan, tapi kami menghadapinya bersama dengan Engkau, beriman, karena janji itu telah Engkau berikan kepada kami. Janji untuk kami boleh masuk ke tanah Kanaan yang rohani, Yerusalem baru. Maka biarlah itu yang terus kami pegang ketika kami menghadapi pergumulan kehidupan kami hari ini. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, biarlah kami belajar untuk meladani Kaleb dan Yosua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada pertanyaan, diskusi? Bu Jul? Disuruh nih, Kak Jeko, kadang-kadang kalau ngeliat dari kisah ini, boleh nggak ya kita ngambil kesimpulan yang pertama-tama bukan karena mereka nggak percaya, karena takut duluan sih, baru menjadi nggak percaya. Kalau menurut Kak Jeko gimana? Bangsa Israel, karena takut duluan menjadi nggak percaya. Iya, jadi memang kalau terima kasih Bu Jul, dari fenomenanya memang karena mereka dengar laporan kemudian mereka takut, baru mereka jadi tidak percaya. Tapi kalau kita lihat di balik semuanya, ternyata nggak sesederhana itu Bu Jul. Yang bikin mereka takut itu karena sebelumnya di hati mereka itu memang sudah ada kedegilan. Di hati mereka sudah ada ketidakpercayaan terlebih dahulu kepada Tuhan, pemberontakan terlebih dahulu kepada Tuhan. Makanya mereka begitu lihat laporan yang sebenarnya laporan yang dilebih-lebihkan, mereka lebih percaya kepada laporan yang lebih-lebihkan, mereka takut. Nah itu kan sama kayak kondisi, kenapa kita berbuat dosa? Ya karena kita dari sananya memang orang berdosa. Hatinya memang dosa. Bangsa Israel juga gitu. Hatinya memang mereka memberontak kepada Tuhan. Makanya ketika hadapi, bangsa Israel itu selalu hadapi hal-hal yang kecil aja. Mereka sudah nggak percaya kepada Tuhan. Mereka makan mana yang itu juga mujizat dari Tuhan. Kemudian mereka bosan makan mana. Mereka kepingin makan bawang pre lagi, pingin makan sayur yang pahit. Mereka nggak percaya lagi sama Tuhan. Selalu kayak gitu, karena hal-hal kecil. Itu karena akarnya dari nggak percaya dulu sama Tuhan. Itu. Nah, gimana? Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Bu Catherine.